Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak semuanya membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertandingan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 27 Agustus 2023. Terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30 dan bacaan dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Diikat oleh topik atau tema berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hotdo pasu-pasu ni debata rodi saliling-liling. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 8 ayat 27 sampai 30 adalah pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertandingan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 27 Agustus 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Hotdo pasu-pasu ni debata rodi saliling-liling. Nah, saudara, dalam nats ini Tuhan Yesus dan para murid-muridnya pergi ke suatu negeri yang bernama Kaisarea Filipi. Kalau kita amati perjalanan Yesus yang tertulis dalam Perjanjian Baru, Yesus tidak sering mengunjungi daerah atau negeri yang bernama Kaisarea Filipi ini. Kota ini adalah negeri yang mayoritas dihuni oleh orang-orang yang belum memiliki agama atau yang sering kita sebut kafir. Dalam bahasa Batak Toba, sipile begu. Saudara, menurut para penafsir dan ahli-ahli Perjanjian Baru, di negeri ini, yaitu Kaisarea Filipi, sangat banyak ditemukan patung-patung atau sesembahan masyarakat setempat atau rumah-rumah ibadah penyembahan berhala. Bahkan dikatakan bahwa di tempat ini lebih banyak ditemukan patung-patung sesembahan dibandingkan dengan penghuni atau masyarakat yang tinggal di sana. Nah, ke negeri inilah Yesus saat dalam khotbah ini pergi. Dan tidak diterangkan dalam nats ini apa tujuan mereka mengunjungi tempat ini. Tetapi tentu saja toh bukan untuk piknik, bukan untuk dharma wisata jalan-jalan menghilangkan kepenatan pikiran, bukan. Tetapi pasti berhubungan dengan pemberitaan Injil, kabar baik, kabar sukacita di berbagai-bagai kampung-kampung yang terdapat di negeri kafir ini. Saudara, pada ayat 27 Markus menuliskan bahwa ketika rombongan Yesus bersama murid-murid masih berada di tengah
tengah jalan menuju kampung-kampung di Kaisarea Filipi ini. Nah, saat itulah Yesus mengajukan dua pertanyaan kepada murid-murid. Nah, kedua pertanyaan itu adalah begini. Pertanyaan pertama, kata orang, siapakah aku ini? Nah, perhatikan pertanyaan ini. Kata orang, saudara, pertanyaan ini sengaja disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang dekat padanya, yakni para muridnya. Karena mereka pastilah mendengar pembicaraan orang banyak tentang Yesus. Dan para murid memberitahu Yesus apa kata orang itu. Apa pandangan orang, apa pengenalan orang banyak tentang Yesus. Di antara murid ada yang langsung menjawab bahwa Yesus kata orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain berkata pula bahwa Yesus itu Elia yang bangkit kembali di dalam diri Yesus yang sekarang bersama mereka. Dan bahkan kata orang bahwa Yesus adalah seorang dari antara para nabi. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini langsung ditujukan oleh Yesus kepada murid-muridnya sendiri. Murid-murid langsung. Pertanyaannya begini, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa katamu? Nah, itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, untuk menjawab pertanyaan Yesus ini, salah seorang dari antara murid Yesus, yakni Simon Petrus, langsung meresponi pertanyaan Yesus ini. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Wah, tanpa menunggu-nunggu yang lain, Petrus tampil mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan kesaksian dan pengenalannya sendiri terhadap Yesus. Engkau adalah Mesias. Saudara, apa yang kita lihat dari kedua-dua pertanyaan Yesus dan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang diajukan oleh Yesus ini, ada beberapa. Pertama, pertanyaan ini diajukan Yesus sebelum tiba di Kaisarea Filipi. Artinya itu, sebelum tiba di negeri yang masyarakatnya kafir atau sipil begu itu. Nah, di tengah perjalanan seperti itu, Yesus harus memastikan terlebih dahulu iman dan pengenalan para murid-murid itu bagaimana, apa. Kalau iman-iman mereka masih ragu-ragu tentang Yesus, nah itu masih beresiko sangat buruk sekali di saat mereka nanti tiba di Kaisarea Filipi dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka. Kemudian apa yang kita lihat lagi? Kedua, kenyataan bahwa hingga saat itu pengenalan orang banyak terhadap Yesus masih beragam-ragam. Tidak jelas, tidak benar. Meski Yesus sudah 3 tahun bersama-sama mereka, tetap saja pengenalan mereka kabur, kacau balau. Nah, inilah faktanya saat itu ketika Yesus menyampaikan pertanyaan itu. Apa yang kita lihat lagi? Ketiga, dalam kitab Injil Matius, paralel dengan nats khotbah ini, dicatat bahwa Yesus meresponi jawaban Petrus yang bagi Yesus itu sangat-sangat penting sekali. Pada Matius 16 ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Apa yang kita lihat lagi? Keempat, kalaupun Yesus melarang dengan keras murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun tentang Dia, nah hal itu tidak berarti seolah-olah Yesus melarang murid-murid bersaksi tentang Yesus, tentang dirinya. Tetapi Yesus menjaga kalau kesaksian mereka itu salah, apabila tidak benar-benar itu keluar dari pengenalan yang benar terhadap Yesus. Hanya orang yang benar-benar mengenal Yesuslah yang boleh bersaksi tentang Yesus, sehingga kesaksiannya akan membuahkan iman, akan membuahkan berkat-berkat bagi pendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengingatkan kita bahwa berkat bagi pengikut Yesus itu tetap tersedia. Dan inilah yang diingatkan oleh seruan topik atau tema minggu ke-12 sudah Trinitatis 27 Agustus 2023, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 27 Agustus 2023.
2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Hotdo, pasu-pasu di debata, rodi, saliling, liling. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, kita sedang memasuki kondisi Kaisarea Filipi modern. Hati-hatilah. Saudara, Yesus membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi. Yesus terlebih dahulu mengetes sampai di mana pengenalan dan kepercayaan murid-muridnya itu. Kalau pengenalan terhadap Yesus masih ragu-ragu, Bapak Ibu, belum jelas, dan apalagi salah paham, maka itu bisa berakibat fatal terhadap iman kepercayaan seseorang. Mereka bisa saja terpengaruh dengan kepercayaan kafir, kepercayaan agama lain yang bertentangan dengan iman Kristen. Nah, itu sebabnya Yesus harus terlebih dahulu meyakinkan iman para pengikutnya, murid-muridnya, agar tetap kokoh, kuat, dan bertahan meski harus berhadapan, harus berinteraksi dengan agama, dengan kepercayaan lain. Saudara, saat ini pun kita hidup, kita sedang berdiam, tinggal seperti di negeri Kaisarea Filipi, bersama dengan orang-orang lain yang tidak satu pikiran, satu iman, satu agama, satu keyakinan atau kepercayaan dengan kita. Kita dan anak-anak kita berdiam dan berinteraksi dengan berbagai-bagai suku, kebudayaan, agama, keyakinan yang berbeda-beda dengan kita. Selain di tempat domisili kita, juga di tempat di mana kita bekerja, beraktivitas, berkantor, berusaha, berbisnis, dan mencari berkah-berkah bagi kehidupan sehari-hari kita. Maka kita senantiasa hidup berdekatan dengan penganut agama lain. Kita hidup atau berdiam dengan mereka, apalagi anak-anak kita, baik yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Mereka setiap saat berdampingan, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak satu kepercayaan, keyakinan dengan mereka. Saudara, dalam situasi dan kondisi yang seperti itulah, maka begitu dekatnya kita dengan kondisi Kaisarea Filipi dalam khotbah ini, yakni berbagai-bagai unsur yang bisa mempengaruhi dan bahkan menguasai, merubah keyakinan serta sikap kita terhadap Yesus. Apalagi anak-anak kita yang sangat-sangat berpotensi mendapatkan pengaruh dari kepercayaan atau kebiasaan atau budaya dan keyakinan orang lain, sehingga bisa saja merusak iman, keyakinan anak-anak kita itu. Makanya pertanyaan Yesus saat ini perlu kita renungkan, kita tujukan, kita aplikasikan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu. Siapakah Yesus bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi anak-anak, bagi keluarga kita? Siapakah Yesus? Nah, pertanyaan ini masih sangat aktual, masih sangat relevan, mengena dengan kondisi kita, Bapak Ibu. Selain dalam hubungan dengan pluralitas agama, kita juga berdampingan setiap saat dengan perkembangan teknologi, zaman yang semakin canggih, modern, terutama perkembangan di era digital, alat-alat komunikasi IT, information and technology, yang dengan mudah memancing-mancing orang untuk berbuat jahat, melakukan berbagai macam penipuan, terlebih masalah-masalah yang bisa merusak moral, tergoda dengan masalah hawa nafsu, permainan seks bebas, judi online, dan lain-lain, Bapak Ibu. Kalau pertanyaan Yesus ini, siapakah Yesus bagi kita, bagimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, belum terjawab dengan baik, dengan benar, maka kita mudah saja terjerumus dengan berbagai pengaruh yang jahat. Mudah saja kita sesat, Bapak Ibu. Kita akan mudah saja terpancing menyembah patung-patung versi kita sekarang. Apa itu? Tergoda menggunakan perdukunan juga, menggunakan kuasa-kuasa magic, jimat-jimat, pemanis-pemanis, pelaris-pelaris, agar jualan kita, tiga-tiga kita, usaha bisnis kita laku, maju. Menggunakan dorma juga supaya calon istri datang, calon suami datang. Atau yang selalu kita sebut dengan praktek-praktek
okultisme, kuasa gelap lainnya. Hati-hatilah menghadapi Kaisarea Filipi kita saat ini. Pengajaran yang kedua, pastikanlah siapa Yesus bagimu, bagi kita. Saudara, Yesus mendengar jawaban dan pengenalan orang banyak atau masyarakat Yahudi terhadap dirinya lewat informasi yang diberikan oleh para murid-muridnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Yesus itu salah seorang penampakan dari para nabi Perjanjian Lama yang sudah lama meninggal, tapi sekarang mereka nampak di dalam diri Yesus. Ternyata semua pengenalan orang banyak terhadap Yesus itu luncas, salah, tidak benar. Mereka salah paham tentang Yesus. Meskipun orang banyak itu sudah mengikut-ikut Yesus kemana-mana saja. Yesus pergi kurang lebih 3 tahun. Mereka sudah melihat berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi pengenalan mereka terhadap Yesus masih keliru, masih kabur dan hambar. Tentu saja Yesus kecewa toh melihat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan banyak di antara kita juga, termasuk pendengar khotbah ini, belum mengenal Yesus dengan benar hingga sekarang. Jangan Bapak Ibu, semoga saya salah untuk mengatakan ini. Jangan banyak di antara kita hanya mengenal Yesus sebagai guru agama, pengajar, penyembuh penyakit, pengobati, atau hanya mengenal Yesus dalam gambar saja, dalam foto yang tergantung di dinding, di buku saja dan sebagainya. Nah, itulah pengenalan mereka kepada Yesus. Saudara, apakah itu pengenalanmu terhadap Yesus? Kalau demikian saja pengenalanmu terhadap Yesus, maka pengenalanmu itu tidak benar, Bapak Ibu. Belum benar. Taktikos dope panadota di Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah jenis pengenalan yang mirip seperti istilah atau ungkapan bahasa Batak. Tanda-tanda Soekarno, katanya. Ini istilah dahulu ini. Apa itu artinya? Hanya mengenal Soekarno lewat gambar, lewat buku-buku saja. Atau menurut cerita-cerita orang saja. Karena Soekarno pada waktu itu belum bisa dilihat. Ini tanda-tanda Soekarno. Saudara, pengenalan Yesus seperti ungkapan tanda-tanda Soekarno itu tidak menunjukkan iman seseorang. Nah, bagaimana pengenalan yang seharusnya kita miliki terhadap Yesus itu? Kita harus memiliki pengenalan seperti Simon Petrus dalam khotbah ini, Bapak Ibu. Engkau adalah Mesias. Mesias. Dalam Injil Matius dituliskan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, pengakuan dan pengenalan Petrus terhadap Yesus ini sangat jelas, tegas, serta sempurna. Pengenalan Petrus ini menunjukkan bahwa tidak percuma dia mendapat didikan Yesus. Sudah bersama-sama Yesus selama 3 tahun ini. Iman mereka lewat pengenalan akan Yesus itu sudah bertumbuh dan bahkan sudah berbuah-buah dan berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana pengenalan kita terhadap Yesus saat ini? Bagaimana pengenalan mayoritas jemaat kita saat ini yang sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun lamanya, atau mungkin juga sudah melayani Tuhan sebagai parhalalu, sebagai pertohonan juga berpuluh-puluh tahun lamanya? Apakah sudah bertumbuh? Sudah berbuah-buahkah pengenalan akan Yesus kita itu? Sekali lagi, jangan banyak di antara jemaat kita yang hanya rajin menjadi pengikut KOR, sudah lama menjadi anggota song leader, sudah ikut dalam pelayanan di berbagai bidang, mungkin di bidang koinonia, marturia, diakonia, seksi-seksi, dan juga panitia-panitia yang lain. Tetapi hanya mengenal Yesus sekedar dalam wujud pengetahuan semata-mata saja. Artinya, dia hanya tahu ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah, ada sorga. Hanya sampai di situ saja pengenalannya.
Saudara, orang yang mengenal Yesus tidak sekedar hanya tahu tentang Yesus, tetapi orang yang mengenal Yesus itu memiliki hubungan yang akrab, yang kental, yang dekat dengan Yesus. Orang yang mengenal Yesus itu, Bapak Ibu, menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupannya, pusat aktivitas dan semua gerak-geriknya. Dalam segala hal, dia akan senantiasa berhubungan dengan Yesus, bertanya kepada Yesus lewat doa-doanya, lewat renungan-renungannya, baik pada saat dia mengalami duka cita, pergumulan yang berat, berhadapan dengan berbagai-bagai kemelut, dan juga ketika sebaliknya mendapatkan berbagai-bagai berkat atau kemajuan-kemajuan dalam usaha, dalam pendidikan, dalam jabatan. Dia selalu senantiasa bertanya, berhubungan dengan Tuhan. Dia akan terus memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aktivitasnya. Dia akan menjauhkan kesombongan, tinggi hati, keangkuhan. Dia semakin rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Saudara, kita harus memiliki jawaban yang benar untuk pertanyaan. Ini ujian iman yang diajukan oleh Yesus saat ini kepada kita. Siapakah Yesus bagimu saat ini? Dengan memiliki jawaban yang benar terhadap pertanyaan ini, maka kita mampu menghadapi, memasuki Kaisarea Filipi hidup yang kita alami penuh godaan-godaan iman saat ini. Sebagai para sintua, pekerja gereja, pelayan-pelayan di tengah-tengah kehidupan berjemaat, siapakah Yesus bagimu? Kalau anak-anak kita sudah memiliki keyakinan yang jelas tentang Yesus, maka mereka akan berhasil melampaui godaan-godaan setan yang semakin gila saat ini, semakin beringas ganas seturut dengan perkembangan zaman yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar itu, Bapak Ibu, akan menjadikan Yesus itu segala-galanya dalam hidupnya. Pribadi Yesus itulah yang berkuasa, yang berotoritas, yang menentukan apapun dalam hidupnya. Dia tidak akan mau mendahului Yesus dalam tindakannya, dalam kebijakan-kebijakan yang dia terapkan, baik dia sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga, sebagai kepala bagian, kepala kantor, sebagai orang yang dihormati di tuak. Dia tidak akan pernah mendahului Yesus. Dia tidak akan mendahulukan pikirannya, tetapi dia terus akan bertanya kepada Yesus. Itulah tanda-tanda orang yang sudah mengenal Yesus. Semoga kita sudah mengenal Yesus dengan baik dan benar. Pengajaran yang ketiga, orang yang mengenal Yesus dengan benar akan mau bersaksi dan akan berbahagia. Saudara, ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Bagaimana tanggapan Yesus terhadap jawaban Petrus ini? Dalam bahasa sekarang, saya mengatakan bahwa Yesus mengancungkan jempolnya buat Petrus sebagai tanda apresiasi Yesus terhadap Simon Petrus. Bagi Yesus, jawaban Simon Petrus ini sangat-sangat brilian sekali, cemerlang sekali, sebagai pengakuan yang sungguh-sungguh bagus dan benar, berasal dari dalam hatinya sendiri. Itu sebabnya Yesus mengekspresikan penghargaannya kepada Petrus. Hal itu kita temukan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 17. Kata Yesus kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga," kata Yesus. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Pertama, pengakuan Petrus ini lahir dari imannya, dari pengenalannya yang benar terhadap Yesus. Itu bukan lahir dari karangan-karangannya sendiri, tetapi kesaksiannya sendiri yang datang dari Tuhan, dari Roh Kudus, sebagaimana ucapan Yesus tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar. Kesaksian Petrus ini sangat penting sekali. Kesaksian bukan datang dari apa kata orang, tetapi apa kata hatiku, kata imanku. Saudara, pengenalan akan Yesus bukan timbul dari pengaruh orang,
tetapi lahir dari buah atau hasil pergumulan sendiri itu. Tepatnya, buah karena kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Orang yang sudah mengenal Yesus dan sudah mau bersaksi akan diri Yesus kepada dunia ini akan melahirkan kebahagiaan. Perhatikan respons Yesus kepada Petrus. Berbahagialah engkau Simon. Oleh karena itu, orang yang berbahagia itu adalah orang yang sudah mengenal, bersahabat, dekat secara pribadi dengan Yesus. Itu orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Bukan uang yang membuat orang berbahagia, bukan harta yang banyak, meskipun semuanya itu sangat penting. Orang yang sudah mengenal, sudah bersahabat dengan Yesus, memiliki iman yang teguh, kokoh, tidak terpengaruh lagi oleh berbagai-bagai pluralitas lingkungannya. Nah, inilah sumber-sumber kebahagiaan bagi mereka, bagi kita. Mari kita bersaksi tentang Yesus. Kalau kita mau bersaksi tentang Yesus, kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, membawa orang semakin percaya kepada Yesus. Orang yang mau bersaksi tentang Yesus, padanya akan selalu ada berkat Tuhan yang kekal selama-lamanya. Khotbah pasu-pasu ni debataro di saliling-lilingna dalam hidup orang yang sudah mengenal Yesus, sebagaimana topik atau tema minggu ke-12 sesudah Trinitatis 27 Agustus 2023 ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 27 Agustus 2023 dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Khotbah pasu-pasu ni debataro di saliling-liling. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanyaan minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Benar Tuhan, kami berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan iman, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh teknologi yang bisa saja membawa-bawa kami kepada praktek-praktek yang tidak Engkau kehendaki. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya pengenalan kami kepada Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Tolong supaya pengenalan seperti ini semakin mendalam di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini agar dapat menghidupi pengajaran-Mu ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan bagi Tuhan. Amin.